kalau orang sudah punya keburukan, nengok orang baik pun dia berprasangka buruk, apalagi orang berbuat. Tapi kalau orang hatinya penuh dengan kebaikan, orang berbuat buruk pun dia memandangnya baik, apalagi kalau orang itu tak ada sempat dia berburuk sangka sama Tuhan. Semua sahabat betul-betul menjadi hambanya Rasul, pelayannya Rasul, pijakannya Rasul. Begitu seterusnya turun-temurun ke bawah. Tabi'in menjadi pelayan sahabat, tabi'in menjadi pelayan tabi'in, seterusnya. Maka khidmatur rijal sababul wisal ila ulama wal wali. Khidmatur rijal, khidmat seseorang kepada seseorang yang dia mengambil barokah ilmu kepada orang itu menyebabkan dia sampai ke derajat wali, bahkan sampai kepada Rasul. Khidmat itu apa? Ana khadimu. Khidmat itu yang melayani. Khidmat itu melayani. Selama belajar, orang nggak boleh punya aku. Jelas ya? Orang belajar gitu. Kemudian yang belajar ini punya pikiran buruk, padahal betul-betul buruk ini. Kemudian terang-terang untuk berpikir buruk, apalagi apa iya? Itu sudah ingqata al-madad dalam ilmu tasawuf, sudah putus madadnya. Maka seolah-olah kalau dalam ilmu yang lain taklidul a'ma, taklid buta ini, kita taklid buta itu nggak boleh. Tapi kalau nggak, bahkan dari ilmu tasawuf sebetulnya dalam ilmu apapun taklidul a'ma itu nggak boleh. Ikut buta itu nggak boleh. Tapi kalau nggak buta ya payah untuk ikut. Nah, cuman ya? Taklidul a'ma, kita mengikut orang terus nggak tahu benar salah, yang penting kita ikut, itu memang kan nggak boleh ya, tak boleh. Tapi kalau nggak buta, apa bisa ikut? Nah, ayo. Terus yang bagaimana? Bijaksana lah. Kalau nggak buta, nggak bisa ikut. Ngelawan. Mau kita nengok, mau diajak ke sana, loh ini mau kemana kok? Mau ke neraka loh. Seperti seolah-olah kan seperti itu. Betul tidak? Padahal siapa yang bisa menyesatkan dan siapa yang bisa memberimu petunjuk selain Allah? Sekarang kau percaya nggak sama Allah? Bukan percaya sama gurumu. Gurumu nggak perlu dipercaya. Kau percaya nggak kepada Allah kalau Allah nggak bakal menyesatkan orang yang betul-betul mau kenal Dia? Itu masalahnya. Jadi masalahnya itu bukan gurumu, masalahnya adalah krisis kepercayaanmu kepada Allah, sehingga sama siapapun kau nggak percaya selain sama dirimu sendiri, dan itu ego. Terus kalau kau percaya cuma sama dirimu, ngapain kau belajar? Kau cuma percaya sama pendapatmu, percaya sama dirimu, ngapain kau belajar? Betul tidak? Artinya sekarang kan di zaman ini yang jadi masalah kan krisis kepercayaan. Orang sama Habib aja nggak percaya. Apalagi bukan Habib. Jadi gimana mau kita bilang? Habib aja dicari keburukannya. Apalagi awak Habib bukan. Yai bukan. Terus masalahnya apa? Masalahnya sudah krisis kepercayaan. Bangsa ini kan begitu. Akhirnya sama siapapun situ nggak percaya. Kalau situ percaya sama Allah, sama siapapun situ percaya. Wong tidak ada perbuatan terjadi tanpa izin, kehendak dan ketentuan Allah kan. Bahkan apa yang terjadi pada dirimu pun itu izin dan ketetapan Allah. Begitu juga itu akan terjadi kepada orang. Kalau orang percaya sama Allah, maka dia percaya sama siapapun. Gak ada ruang di dirinya untuk tidak percaya. Karena permasalahannya ternyata krisis keimanan dalam makna yang luas. Betul tidak? Sehingga sama orang kita buruk sangka. Yang lebih hebat tuh sama gurunya pun dia buruk sangka. Apalagi sama orang lah, sama orang lain. Macam mana itu?
Itu bakal al ilmu nurun, bakal ilmunya itu waris. Ora. Ya ora. Notabene mendiang guruku itu, sahabat palikku itu. Yo orang semua tahu secara sudut pandang wabah dia itu. Secara sudut pandang ya udahlah. Siapa yang nggak kenal? Tapi aku serahkan kepercayaanku kepada, karena aku yakin kepada Allah, bukan sama mendiang. Paham ya? Aku serahkan jiwa dan rah. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Allah nggak akan izin siapapun mengambil keuntungan atau merugikan orang-orang yang memang ikhlas mau kenal Allah. Percaya nggak? Kalau nggak, maka kita akan buruk sangka kepada siapapun kita belajar. Itu masalah. Betul tidak? Ternyata masalahnya bukan di siapapun, di diri masing. Abu Yazid Al-Bustami punya murid. Muridnya pernah nengok dia itu mukanya kayak babi. Ini udah cerita yang sudah kesekian kali kita ulang. Abu Yazid senyum aja. Tengok muridnya ini, tingkahnya mulai beda. Ini murid kesayangan, bukan murid tembre. Senyum aja sambil ngajar, buka kitab, diajarkan tangtung. Ini Bayi Yazid Al-Bustami. Udah seminggu gitu kan. Tapi muridnya ini mau tanya pun ya nggak berani karena khidmatnya betul sama guru. Salah aku, pasti aku salah tengok. Kan gitu. Karena dia melihat muka gurunya, babi. Gitu. Salah, pasti salah. Ini guruku kok loh. Kan gitu. Dia coba untuk tetap khidmat, tapi dia juga nggak bisa melawan apa yang dia tahu. Sampai satu hari udah seminggu, udah bubar semua, dia duduk situ. Gue aja tahu. Ada apa? Ini ampun betul guru. Saking takutnya sama guru, saking hormatnya sama guru. Selama ini kan dia tengok muka gurunya itu cahaya gitu. Sekali ini babi. Loh, ini mesti salah ini. Ada apa kata guru? Enggak, wahai guru, ya aku mohon maaf, ampun. Sambil nyium kaki itu. Nyium kaki guru. Saking takutnya. Itulah. Meskipun dia sudah melihat, dia sang murid tidak kehilangan rasa khidmat dan patuh. Ya udah cerita aja. Tahu aja nih Abu Yazid udah nggak beres. Seminggu ini kulihat wajahmu seperti babi. Ketawa Abu Yazid. Hahaha. Guru kok malah ketawa sih, katanya muridnya jadi bingung. Kok guru malah ketawa? Satu kan. Santai aja Bu. Kau melihat wajahku seperti babi karena di hatimu masih ada Kalau di hatimu tidak ada babi, kau nggak akan pernah melihat siapapun seperti babi. Itu pukulan keras bagi orang tarekat yang ketika terbuka mata batin melihat ini anjing, ini babi. Ada loh kajian seperti itu. Ngapain belajar kalau cuma jadi babi sama anjing? Jelas ya? Ada pemahaman kayak gitu. Ketika belajar terbuka mata batin, nengok semua babi semua. Cuman dia yang manusia. Iblis. Cuman dia yang mulia, yang lain Kenapa? Murid ini sudah kerasukan iblis. Betul tidak? Pertama, kata Abu Yazid, karena di hatimu masih ada babi. Kedua, apakah sudah hilang sifat jamal Allah dalam dirimu? Sifat jamal itu sifat indahnya Allah. Kalau sudah hilang sifat jamal dalam dirimu, ya kan? Maka kalau masih ada sifat jamal dalam babi pun kau pandang indah. Apalagi bukan babi. Karena babi pun makhluk Allah. Tapi tidak menghilangkan hukumnya, ini tetap haram ya. Ini kan tasawuf, ini kan beda sudut pandangnya. Bukan berarti gara-gara melihat keindahan terus besok kau piara babi. Itu namanya nggak belajar. Sakit. Paham ya? Ini kan susah ngajari kau ini kadang-kadang. Suka ngambil kalimat sepotong. Kata guruku babi indah, besok terus miara babi. Nggak gitu, maksudnya
Kalau engkau masih punya sifat jamal di dalam hatimu, betapa Allah Maha Indah, maka semua ciptaannya indah. Tak ada yang buruk, sahabat. Ketika orang melihat ada yang buruk, berarti ada yang buruk berlaku di dalam diri, dan itu keluar dalam sudut pandang mata, dari cara ngomong, dari apa yang dia dengar. Kalau orang sudah punya keburukan, nengok orang baik pun dia berprasangka buruk, apalagi orang berbuat. Tapi kalau orang hatinya penuh dengan kebaikan, orang berbuat buruk pun dia memandangnya baik, apalagi kalau orang itu tak ada sempat dia berburuk sangka sama siapa. Mendengar penjelasan gurunya, menangis, astagfirullahaladzim. Loh, itu Bayazid Al-Bustami.